application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini kita bahas mengenai pilkada di daerah khusus Jakarta ya. Ya, sementara sih masih disebut daerah khusus ibu kota Jakarta, tapi nanti di kemudian hari akan menjadi daerah khusus Jakarta saja. Apa yang menarik di pilkada Jakarta ini? Menariknya adalah berbeda dengan pilkada daerah lainnya yang mana begitu pemenangnya suaranya lebih banyak dibandingkan yang lain, dia otomatis jadi pemenang. Tapi kalau Jakarta harus 50% plus. Plusnya juga minimum 1 aja gitu ya. Nah ini kenapa harus 50% plus? Karena nanti gubernur Jakarta itu punya hak mengangkat 5 wali kota. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Beda dengan daerah lain yang wali kotanya juga harus dipilih melalui pilkada. Nah, oleh karena gubernur Jakarta memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan 5 wali kota ini, maka dia harus dapat suara 50% plus, baru jadi pemenang. Oke? Di daerah lain kalau dia cuma dapat 45 misalnya, tapi calon-calon yang lain di bawah 45, yang 45 langsung menang, nggak perlu 50 plus, oke? Itu yang membedakan Jakarta dengan daerah lain. Nah, kita tahu kandang banteng Jakarta di Jawa Tengah tumbang, di Sumatera Utara pun tumbang. Kalau Bali saya lihat masihlah Wayan Koster sepertinya menang, ya. Tapi oke lah, kita lihat nih komentarnya Ibu Mega nih ya tentang pilkada dulu nih. Nah di sini Ibu Mega melalui kantor berita KBR ini beritanya kalah versi hitung cepat di lumbung suara pemilu. Contohnya Jawa Tengah, Sumatera Utara, PDIP bilang ada yang curang. Jadi kalau kalah dia bilang ada yang curang. Tapi di Jakarta menang nggak bilang curang tuh, langsung deklarasi 1 putaran padahal belum tentu. Nah nanti saya bahas ini yang saya mau bahas gitu ya. Kenapa Pramono Rano belum tentu menang 1 putaran? Maybe yes, maybe no. Nanti kita lihat ya. Nah di sini komentarnya Ibu Mega bilang begini, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Ya dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme. Ternyata sekarang Jawa Tengah tumbang. Ya, jagoannya PDIP Andika Perkasa kalah sama jagoannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Ahmad Lutfi. Ya, wah berang banget ini ya, kandang banteng rubuh kira-kira begitu ya. Ada yang curang katanya. Mantap. Di sini beritanya ada 6 daerah lumbung suara pemilu yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dari 6 daerah itu calon yang didukung Kim Plus menang. Hanya di Jakarta paslon Kim Plus kalah. Sementara ya, berdasarkan hitung cepat survei. Calon yang diusung Kim Plus bahkan menggeser dominasi PDIP di Jawa Tengah yang kerap dianggap sebagai kandang banteng. Ya. Nah, oleh karena itu PDI Perjuangan menyayangkan ada kekuatan yang melakukan kecurangan. Jadi kalau kalah ada yang curang gitu ya, maksudnya. Mantap. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan bentuk kecurangan itu berupa politik uang dan mobilisasi aparatur untuk kemenangan pihak lain. Yang meminta semua pihak mengumpulkan barang bukti kecurangan di Pilkada 2024. Nanti kita gugatlah ke MK, ke MA, ke DPR, pakai hak angkot gitu ya. Kemana lagi? PT UN dan segala macam lah. Kalau kalah, kalau menang langsung deklarasi 1 putaran padahal belum tentu. Nanti kita lihat ya. Nah,
Ini contohnya nih ya, langsung dan ya, ini ada Cak Lontong tuh yang ngomong tuh ya. Ini dari Radio El Sinta di Twitter yang sekarang namanya X. Tim pemenangan paslon nomor urut 03, yaitu Pramono Anung Rano Karno, mengklaim pasangannya menang satu putaran. Siapa itu? Si Cak Lontong. Lucu nih ya. Kenapa lucunya? Oke, saya bahas nih ya, saya kuliti. Nah, Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Lis Hartono atau Cak Lontong ya, mengklaim pasangan Pramono Rano menang dalam satu putaran. Dia klaim gitu ya. Padahal cuma dari hitung cepat. Padahal dulu waktu Pilpres hitung cepat tuh dilecehkan sama Ganjar. Dibilangnya apa? Anda percaya suara saya cuma segitu? Kan dapat 16%-an. Begitu quick count-nya bilang dia dapat sekitar 16%-an, dia bilang, Anda percaya saya segitu? Nggak percaya kalau kalah. Tapi kalau menang, kita menang. Wih, hebat memang nih PDIP ya. Klaim itu merujuk pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan Pramono Rano menang di atas 50%. Ada juga sih hitung cepat yang cuma 49. Jangan lupa, hitung cepat itu ada margin of error-nya 1%. Jadi kalau Anda dapat misalnya 50,1%, artinya bisa plus 1%, bisa minus 1%. Maksudnya begini, kalau misalnya hasil hitung cepat itu 50,1 aja misalnya ya, artinya bisa jadi 51,1, kan 1% ya margin of error-nya, atau minus 1% dari 50,1 atau 49,1. Ada margin of error-nya. Maka dari itu, kalau selisihnya tipis, kita harus nunggu hasil perhitungan KPU. Nggak bisa mengklaim, udah hasil hitung cepat ini yang paling benar. Kecuali ini bukan Jakarta. Kalau dia bukan Jakarta, yang sudah pasti kan Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun di bawah Pramono Rano. Nah, kalau ini bukan Jakarta, dia bisa declare. Tapi ini Jakarta coy, nggak bisa. Ya, 50 plus satunya harus dibuktikan dulu. Oke, lanjut dulu ya. Cak Lontong dengan lantangnya bilang, artinya berdasarkan hasil tersebut, kita bisa menyatakan, pale lo, nyatakan apa? Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran. Sok pinter lu mendingan ngelawak aja Cak. Aduh, kami nyatakan, kita bisa nyatakan dari mana? Dulu kalau hasil hitung cepat dibilang, Anda percaya suara saya cuma 16%. Sekarang hasil hitung cepatnya belum benar-benar menunjukkan keakuratan 50% plus. Ini kan baru hitung cepat, saya bilang tadi ya, ada margin of error 1%. Sudah dinyatakan. Wih, ya. Oke, lanjut. Nah, ini memang secara persentase Pramono Rano itu unggul. Di sini kita lihat ya, ini versi LSI, Lembaga Survei Indonesia. Saya lupa lembaga survei Indonesia atau lembaga LSI yang mana nih, saya lupa lah. Tapi LSI bilang, hitungan cepat mereka, Ridwan Kamil dan Suswono tercatat memperoleh 39,28%. Dharma Pongrekun dan Kunwardana 10,60%. Dan Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul itu 50,1%. Namun, ini yang ngomong lembaga surveinya sendiri loh ya. LSI tidak dapat menarik kesimpulan apakah pilkada akan berlangsung satu atau dua putaran. Mengapa? Ya tadi sudah saya terangkan, ada margin of error-nya 1%. Ya. Jadi jangan sok lebih pintar dari lembaga survei itu sendiri. Itu maksudnya. Oh, nah ini lagi nih Detik News. Pramono deklarasi menang satu putaran. Ya, katanya real count KPU Jakarta raih 50,07%. Ini aja sudah beda kan. Kalau quick count tadi kan LSI itu 50,1. Ini real count KPU Jakarta 50,07. Itu pun ada catatannya. Dari mana dapat 50,07? Nah, dibantah oleh KPU. Kita lihat nih. Ya. Di sini dikatakan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasi menang. Wih. Ini Jakarta coy, mesti 50% plus, ya. Kecuali bukan Jakarta ya. Paling banyak langsung menang. Ini enggak. Nah, lanjut dulu deh.
Mereka menyebut telah mendapat 50,07% suara berdasarkan real count KPUD DKI Jakarta. Padahal kita tahu, ini bukan Amerika. Amerika hari ini coblos, sorenya sudah tahu angkanya berapa. Ini Indonesia. Ya, nanti saya kasih tahu ya, angka resminya keluarnya kapan. Jadi real count KPU ini, ya, yang dia declare 50,07%, itu juga nggak benar. Sebentar, saya tunjukkan ya. Katanya, alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK per pagi ini Kamis 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS. Wih, 100% nih ya. Seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%, kata Pramono saat konferensi pers di Jakarta. Catat ya, ini kata Pramono ya. Dapat sekian juta atau 50,07%. Tetapi dibantah oleh KPU. KPU bilang, KPU tak tampilkan grafik perolehan suara pilkada real kondisi rekap. Halo. Lembaganya bilang demikian. Kita lihat ya, sebagai informasi. KPU memang mengunggah hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 di situs resminya. Namun, KPU tak menampilkan grafik yang menunjukkan persentasi suara. Jadi 50,07 yang tadi diklaim oleh Pramono dapat dari mana? Sedangkan KPU sendiri tidak menunjukkan persentasi suara. Yang ditunjukkan hanya bukti dokumen C. Bukan persentase. Jadi dari mana dia bisa hitung 50,7? Kita bisa hitung sendiri, Pak. Ya udah, nanti kita buktikan hitungannya KPU. Oke, lanjut dulu ya. Anda juga bisa lihat kok di pilkada2024.kpu.go.id ya. Astaga, KPU sendiri tidak menampilkan grafik persentase tapi sudah dideklar. Aduh, capek deh. Nah, ini juga nih Kompas TV. Pramono Rano tadi kan deklarasi menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Kemudian KPU DKI bilang yang valid itu versi kami. Sedangkan KPU belum mengeluarkan versinya. Jadi bagaimana bilang bisa deklarasi. Sedangkan kalau di tempat yang kalah bilangnya curang. Kalau yang menang langsung deklarasi. Padahal belum tentu benar juga. Ngerti kan maksud saya? Ya banteng memang gitulah ya. Oke, lanjut. Metro TV nih ya. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan bahwa hasil resmi Pilkada Serentak 2024 akan diumumkan pada 15 Desember 2024. Masih berapa tuh? 2 minggu lebih lagi. 2 minggu ke depan lah, 2 minggu setengah. Baru keluar hasil resminya. Nah, poin saya begini loh. Hasil hitung cepat kecuali Jakarta, misalnya Sumatera Utara, siapa itu? Bobi menang berapa? Di atas 70% kalau saya nggak salah ya kemarin ya. 70% lebih ya. Itu sudah boleh lah declare menang. Kemudian Jawa Tengah. Berapa tuh? 58% Pak Lutfi. Boleh declare menang. Karena tidak perlu 50%. Begitu paling tinggi. Apalagi udah lebih dari 50. Siapa? Misalnya Andra Soni mengalahkan Airin di Banten. Juga lebih dari 50 berapa? 54 lebih ya saya lupa. Itu sudah langsung boleh declare karena bukan DKI Jakarta. Nah, ini tipis. Ya. Survei LSI bilang 50,1, tapi LSI sendiri bilang belum bisa memastikan. Kalau yang kemarin saya kasih lihat dari Kompas itu cuma 49, sekian persen. Ya, jadi lembaga survei sendiri hasil hitung cepatnya juga beda metodenya. Dia ambil sampel kan. Misalnya kalau Kompas sampelnya di titik ini. Kalau LSI titik itu gitu. Ya. Ya, angkanya sih bisa hampir mirip. Cuma tetap tadi ada margin of error 1%. Jadi kita tunggu saja coy. Ya, tunggu ya. Kalau memang menang 1 putaran ya kita ucapkan selamat kepada Pramono Rano. Tapi kalau enggak ya kita ulang 2 putaran. Nah, ini yang saya khawatirkan. Kalau Pramono sudah mendeklarasikan menang 1 putaran, tapi misalnya nanti hasil resmi KPU bilang mereka cuma dapat 49,99%, misalnya. Kan
hasil quick count ada margin of error ya. Kecuali kalau KPU nanti mengumumkan ternyata benar, dapatnya 50,05%, berarti dia menang dia satu putaran. Tapi kalau KPU mengumumkan nilai yang sesungguhnya cuma 49,97 misalnya, berarti kan nggak 50 plus ya. Artinya kan harus 2 putaran. Yang saya khawatirkan, nanti dituduh curang lagi nih. Curang, harusnya kita menang 1 putaran, kenapa harus 2 putaran? Nah, menarik ya, menarik. Makanya itu bahaya itu, kalau belum pasti sudah declare kemenangan. Saya lihat di Instagram, salah satu kader PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka lah kalau saya nggak salah. Iya, si Oneng dulu ya, yang main Bajai Bajuri. Ya, dia sudah mendeklarasikan juga, ini loh real count dari KPU. Lah, KPU belum menunjukkan persentase, tapi saya nggak tahu dia dapat dari mana gitu ya. Tapi oke deh. Ya, jelas ya, hasil resminya nanti 15 Desember. Nah, ini dari TV One News, Ketua KPU DKI Wahyudinata buka suara soal klaim dari 2 pasangan calon ini. Ya, Pramono Rano mengklaim 1 putaran kita sudah menang. Ya tentu yang pasangan Ridwan Kamil dan Suswono bilang enggak, dari hitungan kita enggak 1 putaran, 2 putaran. Nah jadi saling klaim kan, yang satu bilang 1 putaran, yang satu pasti ngeklaim enggak, harus 2 putaran. Maka dari itu Wahyu menyebut hasil resmi pilkada masih harus menunggu, ya. Menunggu apa? Rekapitulasi berjenjang. Saya katakan ini bukan Amerika yang hari ini nyoblos, sorenya sudah tahu. Enggak, ini masih perlu rekapitulasi berjenjang, ya. Jadi dikatakan semua kandidat juga pasti menanti pengumuman KPU, ya. Jadi sebaiknya katanya masing-masing paslon itu kata akhirnya adalah menunggu rekapitulasi akhir KPU. Ya, jadi kalau ada yang mengklaim 1 putaran, 2 putaran, mereka tetap harus menunggu hasil resmi KPU. Setuju, ya? Oke. Nah, kita lihat nih ya, pelajaran dari Pilkada Jakarta. Ini contohnya ya, Ahok Jarot menang Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran 1. Bukan menang 1 putaran ya, menang putaran 1. Dia paling tinggi di antara 3 calon lainnya. Waktu itu kan lawannya siapa itu? Anies Sandi dan AHY sama satu ibu saya lupa namanya. Ahok berpasangan dengan Jarot, dia menang di putaran pertama. Nah kita lihat beritanya ini ya, JPNN ya, menang di putaran pertama. Nah di Detik News juga memberitakan waktu itu, meski pemenang resmi Pilgub DKI baru ditetapkan awal Maret mendatang, begitu 2017 ya, sampai detik ini Ahok Jarot telah dinyatakan unggul oleh seluruh lembaga survei melalui proses hitung cepat. Walau telah diduga sebelumnya, namun tetap saja perolehan suara pasangan nomor 2 yang hampir mendekati 50%, 40 berapa ya, 48, 47, 49, saya lupa lah. Pokoknya mendekati 50% di tengah kasus hukum Ahok ya. Jadi ini adalah prestasi yang tidak boleh dianggap remeh, ya kan? Artinya ketika putaran kedua kan AHY yang paling bontot tersingkir. Putaran kedua Ahok Jarot melawan lagi Anies dan Sandi. Kalah Ahok. Kalah. Jadi artinya menang di putaran pertama belum tentu menang di putaran kedua. Ini tragis. Ini tragis. Sama seperti Airin di Banten. Yang di video saya sebelum juga saya sudah memperkirakan karena berdasarkan survei petahana ini kuat sekali. Tapi ternyata tumbang oleh Andrea Soni. Ini luar biasa. Nah ini kita lihat ya. Apakah sejarah akan berulang terhadap Pramono Rano yang unggul di putaran pertama, tapi mungkin bisa kalah di putaran kedua. Ya kita nggak tahu ya. Karena kita tahu ya Ahok sudah mengalami itu. Menang di putaran pertama, tetapi di putaran kedua tewas. Kalah. Oke? Jadi itu saja. Santai aja coy ya. Karena saya sudah lihat di beberapa media sosial seperti Facebook dan lain-lain bilang akhirnya Jakarta terbebas dari cengkraman Raja Jawa. Wah, aduh, kayaknya sudah yakin pasti menang. Tapi kalau memang nanti
ternyata hitungan resmi KPU menyatakan menang, ya kita ucapkan selamat kepada Pramono Rano. Tapi kalau enggak, ya kita juga harus konsekuen masuk ke putaran 2. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.